Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anianza dari kelas Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian hukum eksploratory adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji topik-topik yang relatif baru dan belum banyak diteliti secara mendalam. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan ide-ide baru atau membangun pemahaman awal mengenai suatu masalah hukum yang belum banyak diketahui. Pengertian penelitian hukum eksploratory. Penelitian eksploratory bersifat fleksibel dan terbuka, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena hukum yang masih awam. Penelitian ini tidak terkait pada hipotesis yang kaku, sehingga penelitian dapat mengembangkan pertanyaan dan metode sesuai dengan perkembangan yang muncul selama proses penelitian. Tujuan penelitian hukum eksploratory. Beberapa tujuan dari penelitian eksploratory meliputi: 1. Mendapatkan pemahaman awal untuk memahami fenomena atau masalah hukum yang belum banyak diketahui. 2. Mengidentifikasi masalah, menemukan masalah-masalah baru yang perlu diteliti lebih lanjut. Ketiga, menemukan hubungan, mengidentifikasi kemungkinan hubungan antara variabel atau faktor yang terlibat dalam masalah hukum. Keempat, menyusun teori atau hipotesis awal, mengembangkan kerangka teori yang dapat diuji lebih lanjut melalui penelitian mendalam. Ciri-ciri penelitian hukum eksploratory. 1. Sampel terbatas, di mana melibatkan sampel kecil karena fokusnya adalah pada eksplorasi ide baru, bukan generalisasi. 2. Faktor pada fenomena baru, dilaksanakan ketika topik atau fenomena yang diteliti masih baru muncul. Ketiga, metode fleksibel, menggunakan berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen sesuai kebutuhan. 4. Data primer dan data sekunder, menggabungkan data primer yaitu wawancara, survei, dengan data sekunder, literatur. Kemudian kelima, proses kreatif dan inovatif, mendorong penemuan variabel atau hubungan baru selama penelitian. Contoh penelitian hukum eksploratory, yaitu contoh penelitian eksploratory dalam konteks hukum bisa mencakup penelitian tentang dampak penggunaan teknologi digital terhadap pelanggaran hak cipta di kalangan masyarakat, kemudian studi mengenai pengaruh media sosial terhadap perilaku hukum remaja dengan wawancara kepada remaja dan orang tua untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Penelitian eksploratory sangat penting untuk membuka jalur penelitian lebih lanjut, memberikan wawasan baru, dan membantu dalam penyusunan teori-teori hukum yang lebih komprehensif. Kemudian kedua ada penelitian hukum deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan atau fenomena hukum secara objektif. Penelitian ini dilakukan dengan memaparkan data yang dikumpulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian hukum deskriptif yaitu 1. Memberikan gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku. Kemudian mendeskripsikan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Dan ketiga itu menjelaskan fenomena atau karakteristik individu, situasi, atau kelompok tertentu secara akurat. Ciri-ciri penelitian hukum deskriptif adalah 1. Pemaparan. Penelitian ini bersifat pemaparan atau penggambaran. Kedua, objektif, memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Ketiga, analitis, data yang dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis.
Keempat, yaitu aktual, memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada pada masa sekarang. Metode penelitian. Metode penelitian yang umum digunakan dalam penelitian deskriptif meliputi studi pustaka, mengumpulkan data-data melalui situs literatur. Kemudian wawancara, mendapatkan informasi melalui wawancara. Kemudian kuesioner, menggunakan kuesioner untuk memperoleh data-data. Kemudian analisis data kualitatif, menganalisis data secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang norma-norma yang ada. Kemudian contoh penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian tentang pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, penelitian tentang proses pendaftaran tanah, program pendaftaran tanah sistematik lengkap, dan kemudian penelitian tentang studi kasus putusan perkara perceraian. Penelitian hukum deskriptif sangat berguna untuk memberikan informasi yang akurat dan mendalam tentang berbagai aspek hukum yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut atau pengembalian keputusan. Ketiga, ada penelitian hukum eksplanatori, di mana penelitian hukum eksplanatori adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel dalam konteks hukum. Penelitian ini berfokus pada pertanyaan mengapa suatu fenomena terjadi sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa hukum tertentu. Kemudian tujuan penelitian hukum eksplanatori yaitu 1. Menjelaskan hubungan, di mana di sini menjelaskan hubungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara variabel-variabel hukum seperti pengaruh suatu peraturan terhadap perilaku masyarakat. Kemudian 2. Menguji teori atau hipotesis. Penelitian eksplanatori seringkali digunakan untuk menguji teori atau hipotesis yang telah ada, baik untuk memperkuat maupun menolak teori tersebut. Ketiga, menyediakan pemahaman mendalam. Penelitian ini membantu meneliti, memahami kompleks suatu masalah hukum dengan mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dan bagaimana mereka saling berinteraksi. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian eksplanatori meliputi 1. Survei, di mana survei ini mengumpulkan data dari responden melalui kuesioner untuk menganalisis pola hubungan antara variabel. Kemudian ketiga adalah eksperimen, menguji hipotesis dalam konteks terkendali untuk melihat efek dari suatu variabel terhadap variabel lain. Ketiga, studi kasus, menganalisis kasus tertentu secara mendalam untuk mendapatkan wawasan tentang hubungan sebab akibat dalam konteks hukum. Kemudian di sini ada ciri-ciri penelitian hukum eksplanatori, yaitu ada 3. 1. Fokus pada pertanyaan mengapa. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan mendasar tentang sebab terjadinya suatu fenomena hukum. 2. Analisis kuantitatif dan kualitatif, menggunakan data kuantitatif untuk mengidentifikasi hubungan statistik serta data kualitatif untuk memahami konteks dan nuansa dari fenomena yang diteliti. 3. Korelasi antara variabel, menekankan pada analisis korelasi antar dua atau lebih variabel, baik positif maupun negatif. Kemudian di sini ada contoh penelitian eksplanatori, yaitu di mana 1. Pengaruh kebijakan hukum terhadap tingkat kejahatan, menganalisis bagaimana perubahan dalam kebijakan hukum, misalnya
undang-undang baru mempengaruhi tingkat kejahatan di suatu daerah. Kemudian, hubungan antara pendidikan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Meneliti apakah terdapat hubungan signifikan antara tingkat pendidikan hukum masyarakat dengan kesadaran mereka terhadap hak-hak hukum. Dengan demikian, penelitian hukum eksplanatori sangat penting dalam memahami dinamika dan kompleksitas masalah hukum serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori hukum yang lebih baik. Kemudian kita akan melanjutkan tentang pertanyaan apa yang membedakan penelitian hukum pada jenjang sarjana, skripsi, magister, tesis, dan doktoral disertasi. Berikut ini adalah perbedaan utama antara penelitian hukum pada jenjang sarjana, skripsi, magister, tesis, dan doktoral adalah disertasi. Berdasarkan informasi dan dari berbagai sumber yang saya dapatkan, tujuan dan kedalaman penelitian. Skripsi itu bertujuan untuk melatih mahasiswa menerapkan metode penelitian dengan menganalisis masalah hukum secara sistematis. Penelitian pada skripsi umumnya mengangkat masalah yang bersumber dari pengalaman empiris dan bersifat tidak mendalam. Tesis, di mana tesis ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum dan meningkatkan pemahaman tentang masalah hukum yang kompleks. Penelitian tesis bersifat lebih mendalam dan teoritis, tidak hanya menganalisis hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan asas dan teori hukum yang relevan. Kemudian ada disertasi, bertujuan untuk disertasi atau yang digunakan oleh doktoral bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam orisinal terhadap ilmu hukum, seringkali menghasilkan temuan baru yang dapat membentuk arah baru dalam pemahaman ilmiah, disertai bersifat filosofis dan menawarkan konsep baru berdasarkan falsafah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 2. Tingkat orisinalitas dan kontribusi. Skripsi dapat berupa replika penelitian yang sudah ada, tetapi mengangkat tempat berbeda, tidak harus menemukan hal yang benar-benar baru. Kemudian di tesis, mengutamakan keaslian penelitian dari penulis dan belum pernah ada yang menulis, mengutamakan tema penelitian yang benar-benar baru. Disertasi diwajibkan asli dan tidak boleh plagiat, dapat menghasilkan teori dan ilmu pengetahuan baru, wajib menemukan teori baru atau terobosan lain untuk memperkaya bidang yang digulitinya. Kemudian ada proses penulisan dan bimbingan. Skripsi, mahasiswa mendapatkan bimbingan yang cukup insentif dari pembimbing dengan porsi 60% dilakukan oleh penulis dan 40% oleh pembimbing. Tesis, peran penulis lebih besar yaitu 80% dibandingkan pembimbing yaitu 20%. Kemandirian yang lebih tinggi. Disertasi, penulis bertanggung jawab sebesar 90% atas karya tulis ilmiah tersebut dengan sedikit pendampingan dari pembimbing yaitu sekitar 10%. Bobot ilmiah. Skripsi, bobot penulisan tingkat rendah sehingga sedang. Tesis, bobot penulisan tingkat sedang hingga tinggi dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. Disertasi memiliki bobot ilmiah tertinggi dengan temuan, terobosan, dan teori baru dalam bidang ilmu pengetahuan. 5. Metode analisis. Skripsi, metode analisis lebih rendah hingga sedang. Beberapa uji statistik yang bisa digunakan antara lain uji kualitatif, uji deskriptif, uji statistik pragmatik, statistik non-pragmatik, uji hipotesis asosiatif, polarisasi regresi, uji bedah, uji chip square.
Tesis, metode analisis sedang hingga tinggi, bisa menggunakan uji kualitatif lanjut, regresi ganda, korelasi ganda, ataupun SEM. Disertasi menggunakan metode yang lebih kompleks dan berbobot bertujuan mencapai terobosan dan teori baru. Jumlah rujukan skripsi, jumlah rujukan yang wajib digunakan minimal 20 item. Tesis, jumlah rujukan wajib digunakan minimal 40 daftar pusaka atau rujukan. Disertasi menggunakan minimal 60 daftar pusaka atau rujukan. Kemudian ruang lingkup atau kajian. Skripsi menganalisis atau mengkaji suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum yang dapat akhirnya mengkaji pula akibat hukum dari perbuatan hukum tersebut berdasarkan hukum positif. Tesis mencakup dasein peristiwa atau perkara hukum dan desolein legalitas atau regulasi pada skripsi. Fokus utamanya adalah hukum positif, mempertanyakan apakah hukum positif tersebut sudah sesuai dengan asas atau teori hukum. Disertasi, kajian hukum yang lebih bersifat filosofis dan menawarkan konsep baru. Mungkin sekian penjelasan mengenai saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.